Pergi haji ke Tanah Suci merupakan impian bagi setiap umat muslim. Keinginan untuk pergi ke sana semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, serta mengunjungi rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, yakni Ka'bah. Atau nama lengkapnya, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, adalah sebuah bangunan di tengah-tengah masjid paling suci dalam agama Islam, Masjidil Haram, di Makkah, Arab Saudi. Tempat ini adalah tempat yang paling disucikan dalam agama Islam. Ka'bah juga disebut sebagai Baitullah, Bait Allah atau Rumah Allah, serta merupakan kiblat untuk orang Islam di seluruh dunia saat mendirikan sholat. Selama ribuan tahun, Ka'bah telah menjadi tempat peribadatan terpenting nan suci bagi umat muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran, "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia, ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya, makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu, bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam." Sahabatku Ibrahim Official, sebelum pergi ke Mekah, untuk melihat Ka'bah, dan beribadah di sana, ada baiknya kita kenali dahulu bagian-bagian Ka'bah. Tonton videonya sampai akhir, jangan lupa tekan tombol subscribe, agar sahabatku Ibrahim Official tidak ketinggalan cerita sejarah menarik lainnya. Melihat kembali sejarah Ka'bah, masuk ke Masjidil Haram, sering memunculkan perasaan tersendiri, bisa takjub atau terpukau, meski sudah berulang kali. Untaian doa melihat Ka'bah terus dilantunkan. Baitullah Ka'bah, di mata batin keimanan umat Islam, tercipta lebih awal dari segala arah, dan penjuru dunia tak terbatas. Kebesaran dan kemewahan jarum jam dinding terbesar sekalipun, tertutup oleh tanda kebesaran Baitullah Ka'bah. Puncak tanda kebesarannya ada pada jarum jam, mata hati yang hanya terarah pada sang pengatur alam semesta. Mata batin adalah jarum jam Baitullah, bergerak, berputar, berzikir, bertasbih, terpancar, terangkat, terpusat dan tertuju pada sang pencipta. Kisah pembangunan Ka'bah dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Imran ayat 96. Allah berfirman, "Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, ialah Baitullah, yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam." Ka'bah ditinggikan, bangunannya, oleh Nabi Ibrahim dan dibantu oleh anaknya yaitu Nabi Ismail. Hal tersebut tertulis dalam kitab suci Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 127. Setelah itu, Allah memberi perintah agar menjadikan bangunan tersebut tempat suci umat Islam. Ka'bah kemudian menjadi tempat sholat, tawaf, dan itikaf. Dalam perjalanannya, Ka'bah mengalami 4 kali perbaikan dengan renovasi terakhir dilakukan di masa dinasti Umayyah. Saat itu kepemimpinan dipegang Malik bin Marwan yang memperbaiki Ka'bah setelah mendapat laporan Al-Hajjaj. Ketika Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi beserta bala tentara Damaskus memasuki Masjidil Haram, November tahun 692 Masehi, dia terkejut menyaksikan Ka'bah hasil renovasi Abdullah bin Zubair. Ka'bah dengan 2 pintu setinggi 11 hasta, menghadap ke timur dan barat. Konstruksi seperti karya Nabi Ibrahim. Area Hatim di Hijr Ismail dimasukkan dalam Ka'bah. Ada modifikasi tambahan seperti jendela kecil dekat atap Ka'bah untuk memungkinkan cahaya masuk. Memindah pintu Ka'bah di atas tanah yang datar dan menambahkan pintu kedua. Tinggi Ka'bah yang bertambah 9 hasta, sehingga 20 hasta tingginya. Dinding lebar 2 hasta. Jumlah pilar menjadi 3, bukan 6 seperti yang sebelumnya dibangun kaum Quraisy. Hajjaj menulis surat ke Khalifah Abdul Malik bin Marwan, menceritakan semua kondisi Ka'bah, dan meminta izin untuk mengembalikannya seperti yang dibangun kaum Quraisy. Abdul Malik membalas surat itu dan memerintahkan dia untuk mengembalikan Ka'bah ke bentuk sebelumnya. Hajjaj menghancurkan apa yang telah ditambahkan Abdullah bin Zubair. Dia mengembalikan Ka'bah ke bentuk semula seperti apa yang dibangun orang-orang Quraisy.
Dia menutup pintu barat. Batu yang tidak dipakai kembali, digunakan menutupi lantai Ka'bah, sehingga permukaan lantai naik dari permukaan tanah. Akibatnya, pintu yang oleh Abdullah bin Zubair disejajarkan dengan tanah naik 5 hasta, dari permukaan tanah. Ketinggian pintu juga berkurang 5 hasta. Dia menghilangkan tangga kayu yang dipasang Abdullah bin Zubair di dalam Ka'bah. Ketika Abdul Malik bin Marwan datang untuk umrah, dia mendengar hadis bahwa apa yang dilakukan Abdullah bin Zubair adalah keinginan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menyesali perbuatannya. Demi Allah, aku ingin membiarkan apa yang dilakukan Abdullah bin Zubair, sesalnya. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, sang khalifah berniat mengembalikan Ka'bah ke bentuk yang dicita-citakan Nabi. Dia pun berkonsultasi dengan Imam Malik. Atas nama Allah aku serukan padamu, jangan kamu jadikan Baitullah sebagai mainan para raja. Jangan sampai salah seorang dari mereka berniat mengubahnya, kemudian hilang dari hati umatnya. Khalifah Harun al-Rasyid mematuhi nasihat itu, dan mengurungkan niatnya untuk mengembalikan konstruksi Abdullah bin Zubair. Ketika Sultan Ottoman, Sulaiman Han naik tahta pada tahun 960 Hijriah, dia mengubah atap Ka'bah. Sultan Ahmad Han yang berkuasa pada 1021 Hijriah, membuat beberapa perbaikan dan perubahan. Hingga datanglah banjir besar, Rabu, 19 Syaban 1039 Hijriah. Saat itu seharian kota suci Makkah diguyur hujan. Sangat lebat, dan konon yang terhebat dalam sejarah lembah suci Ibrahim. Rumah-rumah rusak dan dalam sehari sudah melayang 1000 jiwa. Ketinggian air mencapai 7 meter, dan hampir menggapai lampu-lampu di dinding Ka'bah. Esoknya, dinding yang bersebelahan dengan Hijr Ismail runtuh, sementara dinding sebelah barat dan timur hanya separuh yang utuh. Beruntung, barang-barang berharga di Baitullah itu bisa diselamatkan, antara lain 20 buah teko emas, salah satunya bertahtakan permata. Pada 29 Syaban, Amir Makkah Syarif Mas'ud bin Idris segera memugar Ka'bah tanpa menanti perintah Istanbul. Namun, sesuai prosedur dia tetap mengirim ke Khalifah Murad Khan. Untuk pendanaan awal, kaum muslimin diserukan untuk menyumbangkan harta yang halal. Proyek darurat itu selesai dalam waktu sebulan, dengan menambal dinding Ka'bah dengan papan, sebagai antisipasi musim haji yang sudah dekat. Khalifah Murad Khan menunjuk Muhammad Afandi bin Muhammad Al-Anqarawi, hakim di Madinah, untuk mewakili Khalifah mengetuai pembangunan kembali Baitullah. Agar pekerja dan orang-orang yang bertawaf tidak terganggu, dibuatlah dinding kayu di sekeliling Ka'bah. 3 hari rehab Ka'bah baru berjalan, Syarif Mas'ud meninggal. Ia digantikan Syarif Abdullah bin Numai. Seminggu kemudian, hujan lebat kembali mengguyur, dinding yang tersisa runtuh lagi. Diputuskan untuk membangun fondasi yang sama sekali baru. Dasar-dasar bangunan Abdullah bin Zubair, dan direvisi Hajjaj diruntuhkan seluruhnya, kecuali bagian yang melindungi Hajar Aswad. Ka'bah sekarang, itulah yang dibangun Sultan Murad Khan. Perbaikan setelah itu tidak mendasar. Pada masa Raja Saud, Ka'bah kembali direnovasi. Atap yang keropos dimakan air diganti. Pada saat itu, 28 rayap, 1377, seorang sejarawan menghitung total batu Ka'bah, mendapatkan jumlah 1614. Batu-batu ini dari berbagai bentuk. Batu terbesar panjang 190 cm, lebar setengah meter, dan tebal 28 cm. Batu terkecil adalah panjang setengah meter, dan lebar sekitar 40 cm. Tetapi, itu hanya batu yang berada di dinding luar, batu yang tidak terlihat tidak dihitung. Sebuah rekonstruksi utama dari Ka'bah berlangsung antara bulan Mei tahun 1996 dan Oktober tahun 1996. Ini merupakan renovasi besar 400 tahun sejak Sultan Murad Khan. Selama rekonstruksi ini, yang asli satu-satunya dari Ka'bah adalah batu. Semua material lainnya diganti, termasuk langit-langit, dan atap dan kayunya. Ka'bah dengan pesonanya yang selalu berhasil mengetuk relung hati terdalam setiap umat Islam,
menghasilkan tetesan-tetesan air mata keharuan dan bentuk pengaduan yang hanya mampu dipahami oleh masing-masing hati yang memiliki kelembutan penghambaan kepada Sang Ilahi. Sahabatku Ibrahim Official, apa isi dalam Ka'bah Mekah? Berdasarkan informasi dari Arab News, isi Ka'bah tidak menyimpan benda-benda yang istimewa. Bagian dalamnya hanya berisi 3 pilar yang menopang atap dan sejumlah lampu yang digantung. Tidak ada yang istimewa atau benda antik di dalam bangunan ini. Bisa dibilang isi Ka'bah Mekah terlihat hampa dan kosong. Namun kekosongan ini menunjukkan bahwa, manusia yang hidup di muka bumi, hanya diciptakan dari segumpal darah, dan dilahirkan dalam sebuah kekosongan. Untuk mengisi kekosongan itu, manusia diminta untuk menjalani kehidupan yang baik, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, filosofi Ka'bah memberikan pelajaran bahwa kuasa Allah, yang menciptakan manusia dapat melihat semua keseharian manusia. Dari penjelasan tersebut, bisa dibilang makna Ka'bah adalah sebagai pengingat, kepada manusia jika Allah bisa melihat kehidupan manusia setiap hari, sehingga kita harus menjadi umat Islam, yang bertakwa dan baik kepada sesama. Inilah 10 bagian-bagian Ka'bah dan rahasia di baliknya. 1. Batu Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di sudut Ka'bah, dan menjadi salah satu bagian yang paling dikenal oleh umat Islam. Batu ini dipercaya sebagai batu yang diturunkan dari surga, dan dipasang oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Hajar Aswad bukan sekadar batu biasa, tetapi juga menjadi simbol perjanjian umat Islam dengan Tuhan, dan merupakan tempat yang sangat dianjurkan untuk dicium atau disentuh saat melakukan tawaf. Hajar Aswad memiliki keistimewaan tersendiri dalam agama Islam. Dikenal sebagai batu surga, batu ini diyakini dapat menghapus dosa bagi mereka yang benar-benar berniat dan ikhlas dalam beribadah. Meskipun batu ini telah mengalami kerusakan akibat sejarah panjangnya, tetap saja Hajar Aswad adalah bagian yang penuh berkah bagi umat Islam. 2. Rukun Yamani. Bagian Ka'bah kedua yang tak kalah penting yaitu Rukun Yamani. Disebut sebagai Rukun Yamani karena letaknya berada di sudut Ka'bah yang menghadap ke arah Yaman. Rukun Yamani ini seringkali menjadi tempat yang banyak dicari oleh jamaah haji atau umrah yang sedang melaksanakan tawaf. Biasanya, mereka berusaha untuk menyentuh atau mencium Rukun Yamani karena diyakini memiliki keutamaan. Rukun Yamani memiliki sejarah yang panjang. Pada masa Rasulullah, beliau sering menyentuh Rukun Yamani saat tawaf dan mendoakan umat Islam. Bahkan, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa menyentuh Rukun Yamani dapat menghapus dosa-dosa kecil. Hal ini menjadikan Rukun Yamani sebagai salah satu bagian yang penuh berkah bagi umat Islam. 3. Multazam. Multazam letaknya berada di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Bagian ini sering menjadi tempat doa yang paling mustajab. Banyak jamaah yang berdoa sambil menempelkan tubuh mereka di dinding Ka'bah di area ini, berharap agar doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sendiri pernah berdoa di tempat ini, sehingga menjadikannya sebagai salah satu lokasi paling sakral di sekitar Ka'bah. Tidak ada doa khusus yang harus dibaca di Multazam, tetapi banyak ulama menyarankan untuk memohon hal-hal baik dengan penuh kehusyukan. 4. Makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukanlah makam, melainkan batu pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam, saat membangun Ka'bah. Batu ini memiliki bekas telapak kaki beliau yang masih terlihat hingga sekarang. Ditempatkan dalam kotak kaca berlapis emas di dekat Ka'bah, makam Ibrahim menjadi tempat yang dianjurkan untuk melakukan salat sunnah setelah tawaf. Batu ini menjadi bukti nyata bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah dengan penuh ketakwaan. Banyak jamaah memanfaatkan area ini untuk berdoa, karena dipercaya sebagai salah satu tempat yang penuh berkah. 6. Pintu Ka'bah. Sahabatku Ibrahim Official, bagian Ka'bah berikutnya yaitu pintu Ka'bah yang terletak di bagian timur Ka'bah. Saat ini, pintu tersebut dibuat dari emas murni dan hanya dibuka pada waktu-waktu tertentu, seperti saat proses pembersihan Ka'bah. Tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya, hanya orang-orang tertentu yang diberi izin oleh yang dapat masuk ke dalam Ka'bah. Pintu Ka'bah tidak hanya menjadi simbol keberkahan,
tetapi juga menjadi pintu yang membawa umat Islam lebih dekat dengan Tuhan. Pintu ini dianggap sebagai tempat yang penuh rahmat dan keberkahan. Saat berada di depan pintu Ka'bah, banyak jamaah yang memanjatkan doa agar diberikan kebahagiaan dan kelancaran dalam hidupnya. 7. Kiswah Ka'bah. Kiswah Ka'bah adalah kain hitam yang membungkus Ka'bah. Kiswah ini sangat istimewa karena setiap tahunnya diganti dengan kain yang baru. Kain ini terbuat dari sutra berkualitas tinggi yang dihiasi dengan kaligrafi berlafazkan nama Allah dan Muhammad. Kiswah Ka'bah menggambarkan keindahan dan kemuliaan Ka'bah sebagai rumah Tuhan dan menjadi salah satu daya tarik utama bagi para jamaah yang mengunjungi Masjidil Haram. 8. Rukun Syami dan Rukun Iraki. Sahabatku Ibrahim Official, selain Rukun Yamani, Ka'bah juga memiliki dua sudut lainnya, yaitu Rukun Syami dan Rukun Iraki. Rukun Syami menghadap ke arah Syam, Suriah, sementara Rukun Iraki mengarah ke Irak. Meskipun dua rukun ini tidak memiliki keutamaan khusus seperti Rukun Yamani dan Hajar Aswad, keduanya tetap menjadi bagian penting dalam struktur Ka'bah. Saat melakukan tawaf, umat Islam akan melewati keempat rukun ini sebagai bagian dari ibadah mereka. 9. Talang emas, mizab. Talang emas, atau mizab, merupakan saluran air yang terletak di bagian atap Ka'bah. Fungsi dari talang emas ini berguna untuk mengalirkan air hujan yang jatuh di atas Ka'bah. Talang ini terbuat dari emas murni, dan karena itu, ia dikenal sebagai mizab al-dahab, atau talang emas. Talang emas juga menjadi simbol keberkahan dan perlindungan bagi Ka'bah dari segala gangguan. Talang emas sangat penting karena ia memastikan agar air hujan tidak menggenang di sekitar Ka'bah, yang bisa merusak struktur bangunan. 10. Syazarwan. Syazarwan adalah struktur yang mengelilingi Ka'bah. Bagian ini membatasi area sekitar Ka'bah, memberikan perlindungan dari gangguan luar, serta menjaga kesucian tempat tersebut. Syazarwan memiliki bentuk yang kokoh dan kuat, menjadikannya bagian yang penting untuk melindungi Ka'bah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, Syazarwan juga memiliki makna spiritual yang tinggi. Ia menjadi pemisah antara area suci dan area luar Ka'bah dan memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar berniat ibadah yang dapat mendekat ke Ka'bah. Demikianlah sahabat, keistimewaan Ka'bah sebagai pusat ibadah dan simbol kesatuan umat Islam, tidak hanya tercermin dalam penampilannya yang megah, tetapi juga dalam setiap bagian yang mengandung makna spiritual yang dalam. Memahami bagian-bagian penting dari Ka'bah, membantu umat Islam untuk lebih menghargai dan memperdalam hubungan mereka dengan Allah, dalam setiap ibadah yang mereka lakukan. Dengan penuh kehusyukan dan rasa hormat, umat Islam terus mengarahkan hati dan pandangan mereka ke arah Ka'bah, sebagai simbol kesatuan dan keagungan agama Islam. Oleh karena itu Ka'bah tidak hanya merupakan bangunan fisik yang megah, tetapi juga merupakan pusat spiritual bagi umat Islam di seluruh dunia. Setiap bagian dari Ka'bah mengandung nilai-nilai keagamaan yang mendalam, mengingatkan umat Islam akan kebesaran Allah dan menginspirasi mereka untuk menjaga hubungan yang erat dengannya. Sahabatku Ibrahim Official, semoga keistimewaan Ka'bah selalu menginspirasi umat Islam untuk memperkuat iman, meningkatkan ibadah, dan menyatukan hati dalam cinta kepada Sang Pencipta. Amin. Semoga bermanfaat.